1.1 mengenai gambaran ini. Envision Organizer ini merupakan sebuah jasa yang bergerak pada bidang event organizer, di mana Envision Organizer ini berpatok kepada kualitas yang tentunya sesuai dengan budget klien. Envision Organizer ini juga menangani beberapa acara seperti wedding, konser, birthday party, family gathering, dan study tour. Alasan kami mengambil Envision Organizer karena Envision Organizer ini bergerak di bidang jasa yang dimana setiap orang itu menginginkan suatu acara yang dipersiapkan dan dilaksanakannya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Tapi terkadang persiapan acara tersebut tidak maksimal. Maka kami bergerak atau tergerak untuk membantu layanan tersebut agar dapat mempersiapkan atau melaksanakan acara dengan sesuai yang mereka inginkan. Ini merupakan logo perusahaan kami yang dimana kami memilih logo tersebut dengan 3 kriteria. Yang pertama itu ada pemilihan warna. Kami memilih warna putih karena warna putih itu mencita-citakan atau melihatkan kedamaian dan netralisasi. Lalu yang warna hitam itu ketegasan dan profesional, dan warna emas itu memiliki arti kesuksesan dan kemewahan. Lalu yang kedua itu ada pemilihan font, yang dimana pemilihan font ini kami memilih font Blockly Script, yang dimana font tersebut terlihat atau menggambarkan elegan dan natural. Lalu yang ketiga itu ada pemilihan bentuk. Yang pertama itu pemilihan bentuk lingkaran, yang dimana lingkaran tersebut memberikan kesempurnaan dan keindahan. Lalu ada bintang, yang dimana bintang tersebut mengharapkan atau tujuan yang sesuai dengan harapan klien. Lalu ada jas, jas ini melihatkan pakaian resmi yang terlihat nyaman atau terkesan. Lalu ada daun kelor, yang dimana daun kelor ini memiliki arti menyejukkan atau menyenangkan hati. Visi misi perusahaan dari Event Fashion Organizer. Yang pertama ada visi menjadi penyelenggara acara terbuka dan diakui secara nasional maupun internasional yang memberikan pengalaman luar biasa dan memuaskan bagi setiap klien dan peserta acara. Kemudian ada misi. Yang pertama adalah memberikan layanan yang profesional, mengutamakan kepuasan klien, kemudian berinovasi, kemudian membangun kemitraan, yang terakhir berkomitmen. Kemudian ada sasaran perusahaan. Yang pertama ada menyelenggarakan minimal 30 acara dengan tema yang beragam. Kemudian ada meningkatkan branding I/O melalui kegiatan pemasaran online dan offline. Kemudian memantau dan mengelola keuangan secara cermat. Kemudian ada membangun hubungan yang solid dengan vendor. Dan yang terakhir mengumpulkan umpan balik atau ulasan dari klien untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki proses operasional yang akan datang. Struktur organisasi, yang pertama ada Nesa Veronica sebagai Finance Director, kedua ada Amelia Sapiti sebagai Human Resource Director, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Alif sebagai Marketing Director, yang keempat ada dari Novipa sebagai Creative Director, kemudian yang terakhir ada Muna Ananda sebagai Vendor Director. Produk yang ditawarkan yang pertama adalah birthday party. Envision Organizer menawarkan paket perencanaan dan pelaksanaan ulang tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tema yang diinginkan oleh klien. Lalu yang kedua ada wedding. Untuk pernikahan, Envision Organizer menyediakan layanan perencanaan lengkap mulai dari pemilihan lokasi, desain dan dekorasi, manajemen vendor, hingga pengaturan perjalanan bulan madu pengantin. Yang ketiga ada konser atau acara hiburan besar. Envision Organizer menangani semua aspek produksi, termasuk negosiasi dengan artis, renovasi, perizinan, hingga manajemen keamanan dan keselamatan. Yang keempat ada family gathering. Envision Organizer menyediakan event reuni keluarga dengan lokasi yang sesuai untuk acara tersebut, menyusun jadwal kegiatan yang menarik, mengatur transportasi dan akomodasi, serta menyediakan layanan catering dan hiburan. Analisis pesaing yang kami ambil ada 5. Yang pertama ada Candira I/O dengan 3 layanan, Andara I/O dengan 4 layanan, Dozen Party dengan 4 layanan, Artea I/O dengan 5 layanan, dan yang terakhir Big Enterprise dengan 5 layanan. Semua pesaing ini berlokasi di Jabodetabek. Diferensiasi perusahaan kami yang pertama adalah jasa. Envision Organizer hanya menyediakan 5 jenis jasa dan berfokus pada jasa tersebut. Lalu dari segi harga, Envision Organizer selalu memberikan kesan kemewahan, kemegahan, dan glamor pada setiap eventnya. Oleh karena itu, kami menawarkan dengan harga yang beragam dan sesuai dengan eventnya. Lalu ada kualitas, ada harga. Salah satu moto dari Envision Organizer yang menciptakan event bukan hanya sesuai dengan permintaan klien, tetapi juga memuaskan klien dengan kualitas premiumnya. Yang selanjutnya ada lokasi. Lokasi pusat dari Envision Organizer ini berada di Jakarta. Namun kami dapat menyesuaikan dengan permintaan klien, bahkan permintaan akan event dari klien. Yang terakhir ada promosi.
Selain promosi menggunakan sponsorship pada event-event tertentu, promosi melalui vendor, videotron, dan juga billboard, kami juga menggunakan berbagai media sosial seperti yang sudah tercantum dalam slide. Lalu ada target konsumen, yaitu segmentasi. Yang pertama demografis, kami memilih seluruh kota Indonesia, demografi dari segala usia, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tingkat pendapatan, seluruh pekerjaan, dan seluruh tingkat pendidikan. Lalu ada psikografis dari seluruh hobi, seluruh gaya hidup, dan seluruh status sosial. Untuk targeting itu ada geografis, kami memilih kota besar di Indonesia, demografis usia remaja, dewasa, lansia, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tingkat pendapatan dari yang tinggi hingga sangat tinggi, pekerjaan karyawan swasta, BUMN, wira swasta, PNS, TNI, dan Polri, tingkat pendidikan SMA hingga S3. Psikografis hobi dari segala jenis hobi, gaya hidup aktif, sehat, bohemian, nomadian, slow living, sedentary, dan hedonisme. Status sosial kami memilih dari menengah hingga ke atas. Positioning IO ini merupakan jasa yang mempersiapkan suatu acara atau event. Kami memberikan pelayanan maksimal dan eksklusif kepada klien, dan kami juga memprioritaskan kualitas dalam tiap proses yang adanya campur tangan dari pihak vendor seperti catering, fotografer, dan lain-lain. Lalu ada marketing mix. Kita ada 5 produk, yaitu wedding, konser, birthday party, family gathering, study tour dengan harga mulai dari 85 juta untuk wedding, konser 175 juta, birthday party 35 juta, family gathering 50 juta, study tour 48 juta. Dan untuk place kami berlokasi di Jakarta Pusat dan kami memasarkannya di sekitar Jakarta Pusat. Promotion kami ada sosial media, endorsement, sponsorship, videotron 15 detik dalam 1 bulan, billboard 1 bulan. People, kita ada pegawai pribadi, dan kami ada open volunteer, dan ada pegawai dari vendor yang terlibat. Proses production yaitu meeting with customer and vendor, persiapan acara, hari pelaksanaan, dan after sale. Lalu ada perekrutan SDM dan problem solving. Untuk physical evidence, kami memiliki kekayaan seperti logo, gedung, seragam, atribut, kendaraan operasional, dan beberapa peralatan seperti kamera, lighting, dan aplikasi website. Lalu untuk rencana dan biaya dengan total 180 juta, dan untuk timeline promosi tahunan kami ada 7 agenda. 3.1 yaitu rencana produksi, yang dimana perencanaan penjualan dilakukan dengan melihat banyaknya permintaan, jumlah penduduk, dan banyaknya pesaing pada bidang jasa yang serupa. Dengan rencana penjualan tersebut, perusahaan kami menggunakan perhitungan moving average, di mana moving average ini dibantu oleh perangkat lunak dengan fitur analisis data pada Microsoft Excel. Kenapa kami memilih moving average? Karena moving average ini sebagai indikator untuk melihat atau untuk memprediksi kenaikan suatu event yang kami peroleh dalam 1 tahun ini, atau rata-rata dalam 1 tahun ini mengenai event yang kami kerjakan. Tabel di samping merupakan penjualan atau event yang kami adakan selama 1 tahun kebelakangan, yang dimana rata-rata event tersebut memiliki 2-3 event dalam 1 bulan. 3.2 menguraikan tahapan produksi. Di sini kami memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu perekrutan SDM atau perekrutan sumber daya manusia, di mana kami melakukan proses mencari dan memilih individu yang tepat untuk mengisi posisi-posisi yang ada di perusahaan kami. Lalu yang kedua itu tahapan production, di mana tahapan production ini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu meeting with customer. Meeting with customer ini kami membahas mengenai perencanaan, persiapan, perjanjian kontrak, dan perancangan perkiraan biaya. Ada meeting with team. Meeting with team ini kami membahas seperti evaluasi kinerja, report pengembangan event, koordinasi dengan pihak eksternal, rencana biaya sesuai budget klien, dan kebutuhan vendor lainnya. Lalu ada meeting with vendor. Meeting with vendor di sini kami membahas mengenai tahapan seperti penawaran kerjasama, melakukan perjanjian kerja atau MOU, dan mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan. Lalu tahapan yang terakhir atau tahapan 3 ada problem solving. Problem solving ini merupakan kegiatan after sale melalui platform yang perusahaan kami miliki. Contohnya seperti aplikasi, website, atau media sosial. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pertama itu adalah scanner, kemudian laptop, tablet, komputer, dan handy talkie. Untuk laptop, tablet, dan komputer ini digunakan untuk memproses, mencatat, serta menyimpan data-data ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan event organizer. Kemudian scanner digunakan untuk mencetak dan memfotokopi segala bentuk dokumen-dokumen ataupun foto-foto yang diperlukan dalam kegiatan event. Dan yang terakhir, handy talkie digunakan untuk komunikasi antar divisi pada saat event berlangsung. Selanjutnya adalah daftar pemasok. Pemasok yang menjadi vendor dari setiap kegiatan ataupun event yang ada di event organizer berada atau berlokasi di Jakarta.
di mana kantor pusat dari event organizer berada. Namun dapat menyesuaikan dengan lokasi konsumen atau permintaan dari konsumen, karena vendor-vendor kami ini memiliki cabang-cabang di berbagai daerah sesuai dengan permintaan konsumen. Yang pertama adalah vendor catering, di mana ada Catering Alphabet, Puspa Catering, kemudian ada Makeup Artist, ada Dwi Rianingsimo, MUA, kemudian ada Hello Beauty. Untuk gedung itu ada Balai Samudra, Balai Sudirman Jakarta. Untuk butik itu ada Nurma Butik, kemudian ada Ivan Gunawan Butik. Untuk panggung itu ada M2 Pro Stage Jakarta, kemudian ada Thunder Indonesia. Untuk tour guide itu ada Ascenta Tour, kemudian Wisata Kreatif Jakarta. Dan untuk hiburan itu ada Burn Music Signature, kemudian ada Brandung Music Entertainment. Vendor selanjutnya adalah tempat wisata. Yang pertama itu ada Wisata Grafika Cikule, Ranca Upas Ciwidey, dan sebagainya. Untuk fotografer itu ada Kaira Fotografi Jakarta, Best Photo Studio. Untuk dekorasi itu ada Rich Art Decoration, kemudian ada Garda Wedding Decoration. Percetakan ada Dino di Printing, Percetakan 24 Jam Jakarta. Untuk souvenir ada Jakarta Souvenir, souvenir pernikahan. Untuk hotel ada Hotel Indonesia, Kempinski Jakarta. Kemudian untuk transportasi itu ada Bus Discovery, kemudian PT Global Transport, dan PT Graha Buana Wisata. Lalu untuk penetapan anggaran ada anggaran investasi, yaitu ada scanner, laptop, tablet, komputer HT, apar, kotak P3K, dan stapler dengan total 333.400.000. Anggaran produksi yaitu konsumsi pulpen, kertas, map, staples, nota, tinta, spidol dengan total 17.100.000 dengan tahun kerja itu 240 hari. Lalu ada anggaran operasional yaitu listrik dan air, wifi, tenaga kerja, pembelian alat dan gedung, sewa gedung dengan total 300 juta. Biaya tetap sebesar 332 juta dan HPP 10 juta sekian per event. Lalu untuk penetapan harga yaitu harga jual per unit kami bulatkan menjadi 15.500.000. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai proyeksi laba rugi. Pendapatan di sini dapat dari penjualan dengan harga jual yaitu Rp15.500.000 dikali 34 event per tahun, maka didapatkan pendapatan yaitu Rp527 juta. Biaya produksi di sini ada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel atau variable cost, di sini ada biaya produksi sebesar Rp17.100.000. Kemudian untuk biaya tetap atau fixed cost, ini ada total biaya tetapnya yaitu Rp300 juta. Maka untuk total biaya produksi yaitu Rp17.100.000 ditambah Rp300 juta, maka totalnya adalah Rp317.100.000. Untuk labanya sendiri didapat dari pendapatan dikurang biaya produksi, yaitu Rp527.000 dikurang dengan Rp317.100.000, maka jumlah labanya adalah Rp209.900.000. Analisis Return on Investment atau ROI, analisis RC, total biaya produksi Rp317.100.000 per tahun. Kemudian total pendapatan yaitu Rp527 juta per tahun dan per bulannya adalah Rp43.900.000 sekian. Untuk keuntungan itu Rp9.900.000 per tahun dan Rp17.490.000 per bulan. Nah, untuk RC 1,66. Usaha dari jasa Envision Organizer ini menguntungkan karena nilai RC-nya lebih dari 1. ROI-nya 66,19%. Untuk jangka waktu pengembalian modal 0,037 tahun. Analisis break even point. Seperti yang dapat dilihat, dengan total pendapatan sebesar 527 juta, hasil break even point-nya adalah 310 juta. Berdasarkan analisa metode payback period selama 12 bulan tersebut, maka pengembalian investasi terjadi dalam waktu 3,04 bulan. Kesimpulan, professional organizer merupakan bisnis di bidang jasa yang memiliki kreativitas dan inovasi, pengalaman yang baik dalam menjalankan komunikasi, kepercayaan, kesabaran, kedisiplinan, dan keseriusan. Professional organizer memiliki hubungan baik dengan semua vendor yang pernah bekerjasama di sebuah event dan menjaga hubungan baik vendor tersebut dengan berbagai segmen. Dan yang terakhir, ada saran, dalam berbisnis kita harus mempunyai sikap kreativitas dan inovasi yang tinggi sehingga pelanggan tidak merasakan bosan atau jenuh pada saat menggunakan jasa yang kita buat. Karena untuk zaman sekarang banyak pesaing yang setara kemampuannya dengan bisnis kita. Serta kita juga harus mempelajari dan mengembangkan ide-ide baru untuk konsep event tersebut agar dapat bersaing dengan kompetitor lain di dalam industri lainnya atau di industri itu sendiri.